Halo Andes. Andes dibuka mic-nya, Bro. Ya. Ya, silakan, Bro. Agamanya apa? Ya, selamat siang, Uni. Siang-siang, Bro. Selamat siang. Siang, Bro. Silakan, agamanya apa? Suara saya kecil ya? Saya kebetulan ini pengikut ajaran Kristus dari surga. Dari mana Anda tahu kalau dia dari surga, bukan dari goa? Oh ya, nggak usah dibahas itu nggak penting. Itu karena gini, nggak penting orang itu dari surga atau dari goa, karena iblis juga dari surga ya. Dia berontak di surga, mungkin bosan di surga kalian. Oke, lanjut. Silakan. Di sini kita membahas tentang kekejaman gereja. Salah satu topik yang saya angkat adalah tentang pembunuhan kaum Qatar. Bukan satu kali ini saja Katolik menggenosida, bahkan Katolik melakukan inkuisisi selama 500 tahun. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kami sebagai umat Islam. Dengan kejahatan-kejahatan orang Kristen ini, ya, sorry ya, bukan dari Gua Hira, betul, John Red Team. Tuhan Anda tidak dari Gua Hira, tapi Gua Batu ya, bangkit-bangkit dari gua langsung jadi Tuhan. Oke. Gini Pak Andes, apa sih alasan Kristen ini dikatakan agama kasih? Soalnya sepanjang sejarah justru orang Kristen sendiri yang banyak kelakuannya bejat dan jahat dan tidak bermoral, Pak. Silakan. Ajaran kasih karena memang Tuhan Yesus diutus dari surga untuk menyelamatkan manusia, untuk bertobat dari kejahatan. Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan supaya orang bertobat dari kejahatan. Pertanyaannya, kenapa justru ketika Yesus datang ke dunia orang Kristen malah lebih bejat daripada sebelumnya gitu loh. Contoh, ketika Yesus sudah datang ke dunia dan kemudian Yesus naik ke surga, kenapa berdiri satu komunitas agama bernama Katolik yang banyak membantai manusia sepanjang sejarah? Ketika di abad ke-16 kemudian keluar dan pecah Protestan. Dikirain kalau ada Protestan dunia baik-baik aja, tapi justru 6 juta jiwa Yahudi mati di tangan Protestan. Jadi apanya ini yang benar ini? Yang mana ini yang benar? Ajaran yang mana yang kalian ikuti ini? Jadi perlu Anda ketahui bahwa ajaran Kristus bukan ajaran dari dunia, bukan ajaran manusia. Apabila Anda menemukan orang-orang yang seperti itu bukan ajaran Kristus, itu adalah ajaran dunia. Maksud Anda Yesus ini bukan manusia gitu? Dia manusia, tetapi tadi katanya surga. Ajaran Kristus bukan ajaran manusia, sekarang dia manusia. Yang benar yang mana? Dia manusia bukan? Konsisten lah kalau ngomong nih Pak. Ajaran Yesus berasal dari Bapa di surga, bukan dari yang dunia ngajarin ini. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa saya bukan komunitas agama, tapi murid pengikut ajaran Kristus, bukan ajaran agama manusia. Oke, yang mana ajaran yang bisa diikuti dari ajaran Yesus? Silakan tunjukkan satu ayat. Silakan buka Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Oke. Saya bacakan ya. Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Anda mengasihi Yesus? Ya, saya memuji dan menyembah Yesus. Bukan, beda Pak. Mengasihi dengan memuji itu beda. Mengasihi itu memiliki belas kasihan kepada Yesus. Memuji itu membuat pujian. Menyembah itu melakukan penyembahan. Yang saya tanya itu, di sini kan bukan sembahlah dan pujilah Yesus. Di sini kan perintahnya kasihilah Tuhan Allahmu.
Kan Ya, kasihilah. saya mengasihi. Saya tanya, Anda Ya, oke. Betul, Anda mengasihi? Oke, saya tanya sama Anda. Ketika Yesus disalib, ya. ketika Yesus disalib, harusnya waktu itu dia diselamatkan atau dibiarkan mati? Jadi perlu Anda ketahui, Yesus diutus ke bumi di tengah orang Israel atau Yahudi, bukan di non-Yahudi. Jadi perlu Anda ketahui bahwa tujuan semua itu tentang ajaran Bapa dari surga itu kepada orang Israel, bukan kepada Yang orang saya Indonesia. tanya adalah, Anda mengasihi Yesus enggak? Anda jawab iya. Pertanyaan lanjutannya untuk pembuktian kasih adalah, kalau seandainya Anda melihat Yesus disalib, Anda sebagai orang yang mengasihi Yesus pada waktu itu membantu penyalipan atau menghentikan penyalipan? Saya belum mengenal Kristus, otomatis saya tidak mengasihi. Setelah saya mengasihi, setelah mengenal Kristus, saya mengasihi Bapa di surga. Berarti Bapak di surga perlu dikasihi gitu? Ya, Butuh dikasihi? Waduh, ya betul. NPD kali Tuhan ini ya. Inilah Tuhannya kita beda. Tuhan Anda butuh dikasihi, kalau Tuhan kami malah mengasihi ya. Karena yang dibutuh dikasihi itu umat manusia, bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh dikasihi ya. Itu beda Buktinya kita. apa? Nggak apa-apa. Anda dikasih Tuhanmu. Ya, Buktinya buktinya apa? saya diberikan Nabi Muhammad yang memberikan aturan-aturan yang membuat hidup saya selamat dan damai sampai akhir. Itu bukti Allah mengasihi. Buktinya lagi adalah Allah memberikan saya kitab yang tidak membuat kita bingung dan tidak bertengkar satu sama lain, saling bantai gara-gara ayatnya yang nggak jelas. Itu bukti Allah mengasihi kami. Berarti Tuhan kita berbeda, tidak sama. Beda Yang lah. kamu sembah Tuhan Anda butuh dikasihi, Tuhan Allah saya Israel. mengasihi. Sejak kapan? Gini loh Pak, Tuhannya Israel itu Yesus bukan? Iya, Yesus. Mana dalilnya? Hanya Mana orang dalilnya? Israel tidak mengakui. Loh, kok Anda lebih Israel daripada orang Israel? Orang Israel aja nggak mengakui Tuhan Anda, Tuhannya Yesus. Kok Anda malah maksa mereka mengatakan Tuhan mereka Yesus? Yesus itu kan baru muncul di abad pertama, dituhankan oleh Kristen. Pak, dengar baik-baik ya Pak. Bapak boleh mengaku berbeda dengan kami, tapi jangan Bapak mengklaim Bapak itu adalah orang yang mewakili Yahudi. Nanti Bapak diludahi Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mengenal Tuhan berbentuk wujud manusia. Bahkan nih dalilnya ada nih. Allah bukanlah manusia nih. Ya. Ya. Nih. Bapak perhatikan bilangan pasal 23 nomor 19 nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masalahnya di kitab Anda ada Tuhan menyesal. Nah, kalau Anda lihat Yesus itu kalau tidak mengakui dia sebagai manusia, justru Anda sebagai antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Dia adalah antikristus. Nah, Allah Bapa, Tuhannya Bani Israel, bukan manusia. Yesus harus diakui sebagai manusia. Ini namanya kontradiktif. Jadi Bapak ini perlu Anda ketahui, apa yang perlu saya ketahui? Pribadi Yesus adalah Tuhan bagi manusia. Tetapi bukan merujuk kepada Bapa yang di surga, yang merupakan wujudnya adalah roh, bukan daging. Maksudnya Yesus ini cuma Tuhan untuk manusia doang gitu? Iya, Tuhan. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu adalah kurios, Lot, ya. Raja. Dia pencipta alam semesta enggak? Bapa yang di surga, sang pencipta, bukan Tuhan Yesus. Yesus tidak mencipta? Dia adalah anaknya, utusannya, diciptakan nggak? Diciptakan nggak? Tidak, karena dia merupakan makhluk dari surga. Dia adalah makhluk artinya Pak, makhluk itu artinya ciptaan Pak, nih Pak. Makhluk artinya ciptaan, kholik artinya pencipta. Nih ya, makhluk itu artinya ciptaan Pak. Nih. Jadi Pak, sebentar Bapak, sebentar sabar Pak, kita di sini mengedukasi Pak, bukan nyerocos aja nih. Makhluk itu adalah sesuatu yang dijadikan atau dicipta Pak. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu makhluk, ya Bapak secara tidak langsung mengatakan dia ciptaan. Mana yang benar? Bapak yang benar lah, ciptaan atau bukan? Kalau bukan ciptaannya jangan dibilang makhluk lah.
Berarti penciptanya ada dua, Yesus dan Bapa gitu. Sang pencipta adalah Bapa yang di surga, yaitu Bapa Elohim atau Bapa Yahweh. Sang pencipta ini satu-satunya atau ada lagi sang pencipta lain? Itu Bapa di surga, sang pencipta satu. Iya, Yang maksudnya cuman dia sendiri yang menciptakan. Ya, Nah, berarti Yesus ini termasuk pencipta atau termasuk yang diciptakan? Yesus adalah firman-Nya, sang juru bicara untuk bagi manusia. Oke, firman Bapa kan tidak diciptakan. Karena itu kan hasil dari perkataan Bapa, betul? Yesus itu yang punya daging, punya tulang, punya bulu, itu diciptakan bukan? Dia Tubuhnya. hanya menjelma sebagai manusia. Lihat di Yohanes 1 ayat 14. Firman, Kayak siluman. perkataan. Yang menjelma itu kayak siluman nih, siluman menjelma deh nih. Nih ya. Bapak pernah tahu siluman nggak nih? KBBI ya Pak. Nih. Yang menjelma-jelma tuh biasanya siluman nih. Nih ya. Kalau yang menjelma tuh siluman nih. Siluman adalah makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Berarti Yesus tuh kayak siluman. Jadi intinya ya, saya sampaikan bahwa Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga adalah sang pencipta, bukan Yesus Kristus. Nah, Yesusnya pencipta enggak? Itu utusan dari sorga, karena di Pencipta sorga enggak? Yang saya tanya itu dia pencipta enggak? Yang kita Tidak. permasalahkan ini kan tidak. bukan, Saya ya sampaikan sudah. tidak. Kalau begitu Yesus itu adalah ciptaan, karena hanya dua Pak, pencipta dan yang diciptakan. Dia adalah utusan. Utusannya diciptakan atau datang sendiri atau menjelma sendiri, datang gitu aja. Berasal dari mulut Bapa di sorga. Oh, mulut Bapak mengeluarkan firman terus menjelma, jreng, berubah gitu. Menjadi daging. Ah, berarti termasuk apa? Termasuk ciptaan atau termasuk pencipta? Di tengah-tengah. Apakah Pencipta enggak, ciptaan juga enggak. Mengambang-ngambang lah di tengah-tengah gitu ya. nah, di mana Bapa di surga memiliki napas, memiliki mulut, memiliki tangan? Hah? Bapak di surga punya mulut kayak mulut kita ini? Iya, Ada giginya? Ada Ya. giginya? iya. Ada lidahnya gitu ya? Ada gitu? Semua ada. Berarti ada air ludah. Berarti orang nongkrong Ada. Bapak dari awal nih. Katanya roh. Bahkan Gimana ini? mukanya ada, murkahnya ada, marahnya ada. Oh, berarti orang Tuhan Bapak. Kirain Bukan roh. Kejadian 1 ayat 26. Segambar Iya, dengan saya manusia. percaya. Iya. Tuhan Bapak. Tetapi tidak wujud, tidak berwujud, tapi berbentuk roh. Oh, dia bentuknya manusia tapi kayak roh. Dia tuh roh tapi bentuk wujudnya seperti manusia, kayak oh kayak gini nih, kayak gini nih. Ya. Mungkin Bapak ini begini maksudnya teman-teman. Bukan Kasper tuh botak. Kalau Kasper botak, kalau Bapak kan berambut. Bapak berambut dia. Ada rambut kan Bapak kan Pak? Semua ada. Sang penguasa, sang pemilik, Oh. sang pencipta. Iya. Oke, inilah perbedaan agama kita ya Pak. Kalau di dalam agama Islam itu Tuhan itu tidak sama seperti makhluknya, tidak sama dengan roh, Beda. tidak Memang sama Tuhan dengan kita air. Ya. berbeda. Makanya Bapak. saya bingung sama kalian. Kenapa Tuhan kami yang kalian bahas, sementara Tuhan kalian tidak kalian kenal dan kalian tidak perdalam? Loh, yang bahas Tuhan Bapak siapa? Di sini kan justru kan Kristen bertanya tentang agama saya. Gimana sih Pak? Ini kekejaman gereja kan topiknya. Kenapa Anda Oh, ini bukan mendalami Tuhan. gereja? Ini bahas tentang lembaga Pak, bukan bahas Tuhan Pak. Lembaga ini. Gereja itu adalah merupakan tubuh Kristus. Oh, berarti Bapak akui para pembunuh di zaman dulu itu Kristus. Tubuh Kristus yang membunuh itu, Katolik Yang itu. Wah. membunuh bukan gereja. Loh, Manusia. katanya gereja tadi tubuh Kristus. Gimana sih Iya. Pak? Tapi Ya udah, itu gereja hanya Katolik kan membunuh. Iya, oknum, tapi kan bukan gereja atas Katolik nama gereja. membenarkan. Iya, tapi kan gereja membenarkan karena bula kepausannya dikeluarkan. Pak, kira-kira nih ya, kayak gini nggak? Kalau saya nggak punya gambaran nih, bagaimana bentuk Tuhannya Bapak ya kan? Tapi saya punya bayangan lah ya. Maksudnya saya pengen tahu Tuhan Bapak seperti apa. Nah, saya mencari-cari. Coba kita tunjukkan ini ya. Mungkin beginilah kira-kira ya. Yang mana nih?
Ini kan gak ada rambut nih, mungkin di antara ketiga ini nih, mungkin begini maksudnya, punya gigi, punya mulut, tapi roh gitu ya, kayak gini lah ya kira-kira ya Pak ya. Kayak gini lah. Jadi Allah Bapa yang di surga adalah roh, bukan zat. Iya kayak gini bentuk. Kan ini cek-ceknya roh, tapi ada mata, ada gigi, ada hidung. Rambut, anggap ini ada rambut, ini nggak ada rambut. Kayak gini lah bentuknya Tuhan Bapa. Jadi tidak bisa digambarkan. Loh, kalau nggak bisa digambarkan, kenapa Bapak bilang bentuk roh? Emang Bapak tahu bentuk roh kayak mana? Tadi Bapak bilang ada mulut. Bahasa. Bapak sih kadang-kadang lucu lah. Bapak yang bilang dia ada mulut, sekarang yang Bapak bilang pula dia nggak bisa digambarkan. Tuhan kita berbeda. Iya, Tuhan kita beda. Tuhan Jadi Bapak roh, Tuhan kami bukan roh. Jangan Anda membahas gereja dan tentang tubuh Kristus. Kenapa kami nggak boleh bahas gereja, Pak? Bapak malu gereja biadab dulu. Bukan, itu namanya sudah ada itikat untuk pembencian atau mengganggu. Enggak lah. Ketenangan. Di sini kok mengganggu? Masa kita bicara sejarah mengganggu? Kristen. Kenapa Anda membahas Kristen? Karena saya pendiskusi lintas agama dan salah satu orang yang sering diskusi dengan saya Kristen. Makanya saya tunjukkan kepada orang Kristen. Kenapa masjid aja kalian siapkan? Karena masjid nggak ada aibnya, Pak. Masjid justru dipuji sama perempuan yang Kristen. mempersekusi umat-umat yang di Bandung barusan itu, kenapa ada masjid yang... mana? Masjid apa yang persekusi orang di Bandung? Ya, bentar-bentar ya, sabar-sabar dulu sama Baginda ya. Gantian, Pak Andes masih ngomong ya. Gantian antri. Pak, masjid apa yang pernah mempersekusi gereja, Pak? Nama masjidnya apa, Pak? Biar saya laporkan kepada otoritas gereja, ya kan? Otoritas gereja adalah Kristen, ya kan? Iya, saya tahu. Saya bilang kekejaman gereja ini adalah hal yang menjadi fakta yang harus kita bahas. Supaya apa? Supaya kalian Kristen nggak ikut lagi kelakuan gereja-gereja dulu. Siapa? Gereja Katolik. Loh, Tidak ini kan ada belum edukasi. Ini kan belum edukasi. Itu kalian itu mengedukasi tentang kebenaran ajaran kalian lah. Barangkali ada manusia. Loh, emang betul. Di yang sini saya ikut sedang dan mengedukasi empati. tentang agama saya. Makanya Bapak dari tadi tuh boleh bertanya tentang agama saya. Tapi kenapa Bapak terganggu dengan judul? Tema kita adalah kekejaman gereja. Dan di sini kalian Kristen itu bertanya saja tentang agama saya. Kenapa Anda malah menyuruh saya? Pak, donatur yang ngasih saya duit aja nggak berhak ngatur saya loh, apalagi Anda, Pak. Jangan biasakan menjajah orang lain. Pikiran orang lain itu tidak boleh kita jajah. Hak hidup orang lain, apapun yang dia bahas, selagi itu akademis dan kajian, jangan Bapak halangin. Itu namanya Bapak mau menghentikan informasi yang valid yang harus dibuka gitu loh. Kapan masjid pernah mengganggu gereja? Jangan fitnah lah, Pak. Masjid, gereja ada kejahatannya. Contoh gereja Katolik, Inkuisisi 500 tahun, pembantaian, albigensian, itu kan instruksi dari gereja. Kenapa kita katakan gereja? Karena yang menginstruksikan adalah kepala gerejanya. Gitu loh. Masa kejahatan begitu kalian bilang oknum? Kalau kejahatan itu oknum, nggak mungkin masuk dalam bula kepausan semua dogma-dogma itu. Ya, oke Pak Andes, mending Bapak nanya aja tentang agama saya. Saya sapa dulu nih. Ya, Sang. Ya, Ripa. Agamanya apa? Kristen. Oke. Kalau Anda bisa memberikan sebuah edukasi tentang kekejaman gereja atau kekejaman pondok pesantren, silakan buka kamera, buka data. Tapi kalau tidak mampu bahas tema ini, silakan bertanya saja tentang agama Islam. Baik. Bertanya saja boleh ya, Kak ya? Iya, tanya saja. Tapi syaratnya kalian mendengarkan ketika saya menjelaskan. Oke. Saya minta dalil kan gitu. Saya bawa dalil dari kitab Al-Quran ya. Saya searching dulu. Pak, di sini Kristen bertanya Pak, bukan memerintah. Saya bukan budak Kristen. Sudah cukup perbudakan dilakukan oleh gereja Katolik dan Anglikan dulu ya. Anda tahu bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia bertanya itu adalah mengajukan sebuah pertanyaan, bukan minta-minta, nyuruh-nyuruh. Ya, kalau minta-minta sana Pak di lampu merah. Saya kan suruh Anda bertanya nih. Contoh, saya nggak ngerti cara bertanya. Oke, saya ajarin ya. Mempertanyakan orang diawali dengan kata siapa. Mempertanyakan keadaan
Bagaimana? Mempertanyakan sesuatu apa? Mempertanyakan waktu kapan? Mempertanyakan tempat di mana? Ya. Jadi kalau minta saya tunjukkan, saya bukan budak kalian yang bisa disuruh-suruh. Saya guru, gembala kalian yang kalian tanyai tentang hal yang saya tahu untuk saya bagikan kepada kalian. So, silakan bertanya. Bukan nyuruh-nyuruh. Lu pikir gue pembantu? Lanjut. Baik, saya bertanya dari dalil Bu ya, dari kitab Al-Ankabut, di mana dikatakan bahwa kenabian itu diberikan pada garis keturunan Ishak dan Yakub. Al-Ankabut ayat berapa? 42 kalau nggak salah ya, sebentar saya cek. 42. Al-Ankabut. Oke. Apa yang ditanyakan di Quran surah Al-Ankabut ayat 42? Saya bacakan. Sebentar Bu, mana tahu saya salah dalil, saya cek dulu. Benar. Yaudah, cari dulu aja. Ya, di mute dulu, cari dalilnya. Kalau sudah ready nanti buka mic. Saya mau, nggak mungkin saya nunggu Anda. Oke teman-teman ya. Jadi kejahatan gereja itu adalah hal yang menjadi fakta sejarah kelam. Nah, menariknya adalah kejahatan gereja ini kenapa tidak dihentikan di kejahatannya di tahun pertama? Justru anehnya kejahatan ini berlangsung beratus-ratus tahun, teman-teman. Makanya saya agak tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa ini kejahatan oknum. Kenapa? Kalau oknum itu ya orangnya mati ya udah selesai kejahatannya. Tapi teman-teman yang terjadi, kejahatan itu terjadi bergenerasi. Contoh, kejahatan inkuisisi itu terjadi selama 500 tahun. Masa oknumnya turun temurun? Begitu ya. Makanya saya tidak sepakat kejahatan gereja dikatakan kejahatan oknum. Ya, silakan. Apa? Ayat berapa? Al-Ankabut 27. Sorry tadi 42 salah ingat saya. Saya baca Bu. Ya, apa yang mau Anda tanyakan di situ? Saya akan bawakan dua dalil Bu ya. Satu dalil ini dulu, baru ke pertanyaan Bu ya. Kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kenabian, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia, sungguh di akhirat dia benar termasuk orang saleh. Kedua, dalam Bukhari 3 ya. Bukhari 3. Itu bukan ayat ya, itu hadis ya. Ya, pertama kan dari Al-Ankabut, kitab Al-Quran Bu ya. Ya, terus apa yang mau Anda pertanyakan? Belum? Jikalau dari manakah garis keturunan, dari manakah kenabian baginda Nabi Muhammad? Jika diambil dari garis keturunan, bahkan Al-Quran pun mengatakan garis keturunan itu dari keturunan Ishak dan Yakub. Jikalau diambil daripada, sebentar Bu, jikalau diambil daripada permulaan wahyu, sedangkan di sini dia tidak diangkat sebagai nabi, hanya kedatangan Jibril. Tolong berikan saya dalil di mana pengangkatan kenabian Muhammad. Oke, mantap. Pakai Al-Quran dalilnya kan Anda minta, coba di mute dulu. Pertama, tolong kalau kalian salah paham dengan kitab kami, kewajiban kami meluruskan. Dan kami dalam Quran surah Al-Ankabut, jangan dipelincir ya. Bahasa Indonesia ngerti ya. Teman-teman Kristen tentu nggak ada yang goblok bahasa Indonesia, pasti semua ada tahu lah. Dan kami karuniakan kepadanya Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Pak, bukan begini ya Pak bunyinya ya. Dan kami hanya jadikan, bukan Pak. Dan kami jadikan kenabian pada keturunannya. Bukan kami hanya jadikan nabi dari Ishak Yakub, tidak ada gitu bunyinya. Tapi ini penegasan Allah bahwa memang Bani Israel ini diturunkan nabi-nabi dari kalangan mereka. Bukan berarti hanya dari mereka. Emang Tuhan rasis? Kecuali Tuhan kalian mungkin rasis gitu ya. Ngambil nabi hanya dari Bani Israel aja. Yang lain nggak disuruh, nggak diadakan nabi. Tapi dibunuhi karena nggak menyembah kepada Tuhan itu. Tapi tidak diutus nabi kepada mereka. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang Islam ya. Nah dikatakan di sini memang betul dari keturunan Ishak itu dijadikan nabi dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, sesungguhnya di akhirat termasuk orang soleh. Ini betul. Nah, tapi Anda harus tahu bagaimana Tuhannya Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105, dan Allah menentukan rahmat baginya siapa yang dia kehendaki, bukan yang dikehendaki Kristen ya. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Pengangkatan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul ini saya tunjukin nih. Ya, saya tunjukin dalilnya.
Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Ini bukti kalau dia Rasulullah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan wa khataman nabiyyin. Lah ini dalilnya eksplisit, Pak, nggak bingung kita bacanya, ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab dikatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari antara laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad itu diakui kenabiannya oleh Allah, dan tidak ada dalam Quran surah Al-Ankabut itu maknanya adalah Nabi itu hanya dari Israel. Karena kalau begitu saya tidak mau nyembah Tuhan ini, Pak. Kalau ada Tuhan yang hanya menurunkan Nabi dari Israel, ini saya tidak mau nyembah Tuhan ini. Kenapa? Tuhan ini rasis. Kenapa begitu? Emang dia pikir manusia di sini cuma Bani Israel doang? Pak, masih banyak bani-bani lain, Pak, selain Bani Israel. Kalau ada Tuhan yang hanya mengutus Nabi dari kalangan Israel, berarti saya akan ludahi Tuhan ini. Kenapa? Ini biadab ini Tuhan. Rasis dia. Kenapa saya katakan rasis? Memang dia pikir manusia itu cuma Bani Israel doang. Nah, makanya Bapak belajar yang benar. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Iya, ini kita harus Ya. bentar ya. Janji Tuhannya Bani Israel dalam perjanjian lama, ketika memberikan janji untuk membiarkan tahta Daud, itu ada syarat. Syaratnya apa? Mereka harus ikut Taurat, ya. Ini sudah saya bahas tadi malam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya sekali lagi bilang ya, kalau ada Tuhan hanya mengutus nabi dari satu kaum saja, saya ludahi Tuhan ini, karena menurut saya dia rasis. Nah, Anda buka 1 Raja-Raja pasal 9 nomor 4 sampai 7. Coba buka. Sebentar ya. Alkitab. Oh, jadi topiknya jadi ke Alkitab nih. Oke. Oh iya dong, kalian kan Kristen, masa kalian giliran dibuktikan fakta-fakta ketidaktahuan kalian tentang Bible, kalian merasa keberatan? Jangan gitu lah, mentang-mentang saya lebih pahamnya gitu. Bukan. Saya sudah jawab. Kalau Al-Quran kan ada pertanyaannya, bro. Jawabannya kan sudah jelas, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Ya baca dulu lah ini, saya kan lagi ngajarin Anda. Artinya kita bertanya sama saya tadi apa? Ya artinya kita kalau lompat. Anda, bro, artinya kita ya lompat. kalau Anda bilang kita itu istilahnya lompat ya nggak apa-apa. Ya udah kita lompat aja nggak apa-apa. Masalahnya apa kalau kita lompat? Kan udah Karena selesai yang tadi belum beres. Karena jelas dikatakan pertanyaan Anda apa yang tidak terjawab? Kan Anda minta apa? Bagaimana mungkin di Al-Ahzab yang Anda katakan, sedangkan permulaan di Wahyu di Bukhari 3 tidak ada pengangkatan, kenapa setelah di tengah-tengah dia dikatakan jadi nabi? Kenapa pengangkatan harus di hadis? Pengangkatan itu kan ada di Al-Quran. Ini gimana? Bahkan permulaan Wahyu pun tidak ada pengakuan dari malaikat Jibril dia nabi. Dalam Al-Quran dia dikatakan nabi, kok kau adu pula hadis dengan nabi? Kan agak lucu kau. Hadis itu perkataan nabi. Di pertengahan pengangkatan. Kalau kau keberatan, gini loh bro. Kau tahu nggak kenapa aku kasih syarat orang Kristen bertanya sama aku? Kalau kalian awam, gini loh bro, bentar. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, kan ku suruh bertanya. Tapi kalau kau membantah dengan kejahilanmu, aku nggak ikut campur dengan kebodohanmu. Jikalau Muhammad, dengar Bu, jikalau Muhammad diambil dari keturunan Ismail dan kitab Al-Quran mengklaim Anda harus mengimani kitab terdahulu, sedangkan di kitab Matius dikatakan bahwa Ismail itu adalah keledai liar. Iya, dikatakan keledai liar, tapi kalau nabi-nabi Israel dikatakan anjing hutan. Nah itu kau nggak tahu nih. Karena Ismail itu hasil dari budak, lalu pergi ke Arab. Nah, makanya aku bilang agama kau rasis. Makanya Tuhan kau rasis, nggak suka sama budak Tuhan kau kan? Makanya diperbudak manusia-manusia sama Tuhan kau, karena Tuhan kau nggak suka budak kan? Agama kau rasis nih. Ini kutunjukkan. Enggak, berarti kan beda agama kita. Agama yang benci kepada budak kan? Tuhan kau nggak suka sama budak kan? Iya, kau akui dulu. Agama Kristen adalah agama yang tidak suka Tuhannya dengan budak. Jawab dulu itu. Gimana? Agama Kristen Tuhannya tidak suka dengan budak, makanya tidak menerima Hajar karena dia budak. Jawab itu.
agama Kristen Tuhannya tidak menerima Buddha. Tuhannya orang Kristen, kan kau bilang tadi, Hajar itu kan nggak mungkin jadi nabi, anaknya karena dia budak. Berarti kau akui Tuhan kau rasis. Tuhan kau tidak mau mengangkat nabi dari Ismail karena dia anak budak, betul? Memang karena kenabian itu dibawa dari Allahnya Ishak, Allahnya Saya Yakub, tanya Allahnya sekali Abraham. lagi, Ismail tidak apakah masuk kau itu. akui? Makanya, menurut kau Ismail tidak layak jadi nabi karena dia anak budak, betul? Karena Israel adalah umat pilihan. Iya, makanya Tuhan kau kan cuma pilih anak majikan, anak budak kan nggak sudi Tuhan kau. Bahwa Betul nggak? kenabian Nabi Muhammad diambil dari seekor Betul keledai tidak? liar. Saya kenapa kok? Nyata Iya, betul. saya aku. Oke, sabar. Iya, dia mengakui Kau bahwa akui kenabian tidak? Muhammad dari keledai liar, Tuhan teman-teman. kau, iya, Iya, nih, dia coba kau mengakui baca itu. ini. Iya, Iya, dia coba kau mengakui baca itu ini. kenabian Muhammad coba dari kau baca. keledai liar. Ya, coba kau baca ini. Kenapa? Kau bacalah. Iya, dari mana? Dari kitab mana? Seperti anjing, seperti anjing di tengah-tengah Ya. runtuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Berarti mana lebih mulia, anjing atau keledai? Terus? Kau kan menuduh Nabi Ismail keledai. Ya. Nabi-nabi Israel dikatakan anjing. Mana lebih mulia, anjing dan keledai? Kalau masalah ke situ, Kalau kau lebih Baik, pilih baik. mana, jadi anjing atau Iya, jadi keledai? kalau masalah hujat-hujatan, Gini loh bro. ayo. Saya Bahkan tanya. Muhammad pun Kalau dalam kau kubur sendal mengatakan di surga. apa Bahkan Muhammad di dalam kubur. kelompat-lompat, Loh. kelompat-lompat udah mulai Kau yang kejam. lompat. Kau yang mulai lompat. malu ketahuan Kau kalau yang Nabi Israel lompat. anjing. Kau yang udah mulai yang lompat. tadi bawa-bawa keledai. Kau lebih pilih Memang mana, itu jadi yang keledai atau tertulis. jadi anjing? Itu yang tertulis Absu. bahwa Dalam kitabmu, nabi-nabi yang kau banggakan itu adalah anjing. Anjing hutan malahan. Nah, sekarang ku tanya sama kau, mana lebih mulia? Tuhan mengatakan Nabi Israel sebagai anjing atau mengatakan Ismail sebagai keledai liar? Mana lebih mulia? yang Bahkan nggak Benyamin mungkin adalah, orang Muslim kau yang dianggap tahu seperti anjing hitam dan mana keledai. lebih mulia? Loh, yang dikatakan anjing itu justru orang Kristen. Nih Iya. ada datanya aku. Ini Iya, mana ada? Mana? dikatakan Coba Muhammad aku tunjukkan. seperti anjing dan Coba perempuan kau Islam diam. itu dikatakan lonte. Ya, mana datanya? Kalau justru lonte lo lebih dulu masuk surga dalam agama kau loh. Lonte adalah kesayangan Tuhanmu. Buktinya yang mencium kaki Tuhanmu lonte loh. Jangan kau hina lonte. Kawan akrab Saya Tuhan kau tidak lonte. menghina. Berkat Muhammad kepada yang mengatakan anjing. itu. Kau tengok nih, yang dikatakan anjing, kata Yesus adalah orang yang diberkati di luar Yahudi. Kau anjing. Nabi-nabinya anjing, umatnya anjing. Yang bilang siapa? Yesus. Nih, Beginilah indahnya Ini. Islam. indah banget Islam. Iya, Kristen. itulah indahnya Islam Islam. menunjukkan bagaimana porandanya ajaran Kristen biadab. Ya, nih. Jawab Coba Yesus, tantum. aku Masuk Jim diutus Corey. hanya kepada Masuk domba-domba Jim yang Corey. hilang dari umat Israel, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa kata Tuhanmu yang mulia ini, yang lisannya penuh dengan hikmah ini ya? Ini Tuhanmu yang ngajarin aku loh. Apa kata Tuhanmu ini yang katanya suci ini? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah? Ini kelakuan Tuhan kau ya. Satu itu. Yang pertama, kau mengatakan Nabi Ismail keledai. Ya itu kan? iya kata Oke. karena tertulis, Kau bukan tahu aku nggak? yang mengatakan. Kata Bu Rita Wahyu, Ismail keledai liar artinya manusia merdeka. Nih kau tengok nih. Ya. Oh, jadi yang kau percaya si Rita Wahyu. Ini. Oh, iman Daripada Rita kau Wahyu. tentulah. Daripada kau iyalah. Oh, Kau siapa? yang Kenapa diimani aku lebih Rita percaya sama Wahyu. kau daripada Bu Rita Wahyu? Oh, Iyalah Rita Bu Rita Wahyu Wahyu. ini seorang pakar. Iya dia pakar. Rita Bu Wahyu Rita Wahyu ini rupanya pakar. dalilnya. Loh kenapa? Dia Rita kenapa memang dia Wahyu. Kristen? Dia Rita Kristen. Wahyu. Siapa Ya Rita kok Wahyu? nangis kau? Kok nangis? Kok nangis? Siapa yang nangis? Kok nangis? Ini Siapa Bu Rita yang Wahyu ini nangis? mana lebih pakar kau atau Bu Rita Siapa Wahyu? yang nangis? Mana lebih pakar kau Siapa atau yang Bu Rita Wahyu? nangis? Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Loh, Kau nggak bisa bahasa Ibrani. Kau tahu tengok nggak? Keledai merdeka yang disalahpahami orang-orang Kristen. Nih, dengar Rifa, dengar nangis, Rifa, diam dulu, diam dulu. Kau udah bancret di sini. Kau menelanjangi Tuhan kau. Loh, Ya, kenapa yang udah? dikatakan Udah nggak anjing, sanggup? anjing. Udah Nah, nggak kau sanggup? bangga-banggakan. Kok nggak sanggup? Seperti Udah anjing tantrum. hutan di tengah-tengah runtuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Nabi yang kau banggakan itu kayak anjing, kata kitab kau. Terus orang yang di luar Yahudi kata Tuhan kau juga anjing. Ini agama peranjingan gaya ini. Ini agama ini sibuk kali Udah. ngata-ngatain orang anjing. Sudah. Ini definisi Itu agama. anjing itu khusus Enggak kepada nabi Andes, palsu. Andes, enggak usah Ya tantrum. tunjukkan Tenang, dalilnya. tenang, Bres, tenang, Bres, Tunjukkan tenang, di dalam tenang. ayat itu bahwa itu merujuk kepada nabi palsu. Coba kau Tenang, tunjukkan dalam ayat itu
Itu konteks yang dibuat gereja kalian. Silakan Di dibaca situ satu perikop Andes, mulai dari Andes, tenang Yeskiel. Andes, Kau tunjukkan. Andes. Bukan gitu melawan Kau Rifa, tunjukkan. tenang aja. Biarkan dia ngomong. Ini ya, kau tengok ya, teman-teman perhatikan ya baik-baik ya. Mereka Kristen itu membacanya dari perikop ini. Iya, ya. iya, iya. Ini adalah catatan yang dibuat oleh gereja untuk Hukuman terhadap menginterpretasikan nabi-nabi kitab palsu. ini. Hukuman Ini ayat terhadap nggak? nabi-nabi palsu. Ya, ini ayat nggak? Begini, Ini ayat saya nggak? bawa Ini dalil. ayat nggak? Rifa, Ini Rifa. ayat nggak? Iya. Ini ayat nggak? Iya, dengar Ayat Rifa. nggak? Ini Rifa. ayat. Rifa, Ini dengar ayat Rifa. ini. Iya. Ini ayat dengar, nggak? Rifa. Iya, dengar. Ini ayat. Ya, Tengok ngomong teman-teman, iya, perhatikan iya, teman-teman. dengar Perhatikan dulu. teman-teman ya. Beginilah Dengar dulu, bobroknya dengar dulu. akhlak Nggak dan bisa biadabnya diem. kelakuan Kristen mengatakan bahwa judul yang adalah perikop sebagai ayat. Dengar, Makanya dengar, Yesus dengar, berkata, dengar. Sebagai bukan Anda kau yang kudengarkan, muslimah, aku sebagai guru di sini. Loh, aku yang guru, kok kamu murid di muslimah sini? yang beriman, dengar kakak. Sebagai Anda Aduh, musliman yang beriman, diam dulu. Nah, Kristen. Anda Di sini saya lagi bongkar. dan Anda Dengan baik-baik teman-teman ya. Orang Kristen tadi sudah babak belur. Dia mempromosikan nabi-nabi Israel. Sementara kitabnya mengatakan nabi Israel seperti anjing. Di situ bukan nabi palsu Israel, bukan. Di situ dikatakan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu ya Israel. Ada di sini kata palsu. Itu kan tambahan kalian. Ya kan? Ya malulah kalian nabi-nabi yang kalian banggakan seperti anjing kelakuannya. Nih. Mana di sini dikatakan nih? Mana? Mana di sini dikatakan nabi palsu? Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu. Mana nabi palsu di sini? Nabi palsu itu dituliskan dari oleh perikop ayat tambahan. 1 dulu, Ini bukan perikop. ayat. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Nah, ada di sini bernubuatlah melawan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Israel. Kutanya dulu, Hosea itu nabi Israel enggak? Hosea itu nabi dari Israel. Yeskiel 13 ayat 1. Loh, ini kan saya baca dari ayat Yeskiel itu 1 kan nih. pilihan Allah. Ini itu, saya Nabi. baca ayat Karena satunya, ada yang Pak. mengaku-ngaku nabi. Kemudian pada masa datanglah Nabi firman Tuhan. Yeskiel. Bro, baca nih, saya justru baca nih. Itu berbicara anak kepada manusia. Nabi Yeskiel. Karena hanya satu Iya, imam saya dan tahu. nabi pada masa Bernubuat, Nabi bro, Yeskiel. dengar bro. Bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ada nggak di sini kata nabi palsu? Nabi palsu itu ditulis sama silakan dibaca kalian. dulu perikop. Perikop itu bukan ayat, Pak. Perikop itu tambahan kitab kalian, bukan ayat, judul kalian. Interpretasi kalian. Di ayat luar itu ajaran Nabi seperti Yeskiel pada masa anjing-anjing. itu adalah Dengar dulu nabi ya. palsu Pak, yang mengaku-ngaku. di kitab kalian dikatakan anjing hutan adalah nabi-nabi Israel, bukan nabi palsu dari Israel. Coba kau tunjukkan ayatnya. Kau kasih aku perikop. Perikop itu bukan ayat, itu kan interpretasi Kristen. Itu satu. Yang kedua adalah kalian ini dikatakan anjing. Sama siapa? Sama Yesus menurut Ibu Rita Wahyu. Kenapa? Anda tengok ini literasi dari Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani ini. Berkat kepada anjing. Artinya ada orang-orang di luar Yahudi yang diberkati. Keledai liar. Oh, lebih mulia anjing. Jadi Anda lebih mau jadi anjing Ya, daripada keledai. keledai liar ya. Yaudah, akui dulu. Betul, Saya dia lebih masih bentar, saya tunduk rekam dan dulu. taat kepada tuannya, Saya rekam dulu. majikannya. Bentar, saya rekam dulu. Saya rekam dulu ya, bentar. Bapak, saya rekam ini ya. Ini saya nanti posting di Facebook. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan merekam pernyataan luar biasa dari Pak Andes. Ketika di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa seperti anjing-anjing hutan nabi-nabimu ya Israel, dan kemudian ternyata menurut Berita Wahyu yang diberkati di luar Yahudi adalah anjing, dan Bapak ini mengaku lebih mau jadi anjing daripada keledai. Silakan Pak, diakui Pak. Karena anjing itu masih tunduk dan taat kepada majikan. Yang saya tanya, Bapak lebih mau jadi anjing daripada keledai? Silakan dijawab. Loh, katanya tadi lebih mau jadi anjing. Sekarang kenapa jadi berhenti dan diam? Mentang-mentang direkam ini udah kita rekam dari tadi loh. Bapak Di lebih luar mau jadi daripada anjing. bangsa Israel adalah anjing dan keledai liar. Nah, Di Bapak luar lebih mau jadi daripada anjing. bangsa Yahudi. Ya, Ya, Bapak lebih mau jadi anjing. karena hanya
orang Yahudi adalah bangsa pilihan, Bapak anak Allah. mengakui kalau Bapak termasuk anjing. Iya, lebih mulia daripada keledai liar. Oke teman-teman, inilah Pak Andes mengakui bahwa dia termasuk golongan anjing yang mengaku lebih mulia daripada keledai. Ya, terima kasih, saya stop. Oke, kita bahas keledai liar sekarang ya. Bapak perhatikan baik-baik ya. Saya nggak mau Pak jadi dua-duanya ya, karena saya bukan binatang, saya manusia ya. Nih, kita perhatikan baik-baik teman-teman. Ismail artinya Yishmael. Allah kiranya mendengar berasal dari kata Shema dan El, Tuhan mendengar. Yishmael ternyata adalah salah satu orang yang menurut kajian linguistik Ibrani Ibu Rita Wahyu adalah seorang laki-laki yang merdeka. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat bagaimana kemudian Bu Rita Wahyu menjelaskan Ismail. Bagaimana dengan sebuah keledai liar bagi Ismail diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia? Sebagian kalangan Kristiani termasuk saya menganggap sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi perlu kita pahami bahwa di dalam Alkitab binatang keledai bukan binatang yang direndahkan. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Mari kita pelajari sebutan keledai liar bagi Ismail. Dia dikatakan sebagai pere Adam. Kita bandingkan dengan Ayub, meringkiklah pere di tempat rumput muda. Dan ternyata kata Ibrani pere, ternyata jika berdiri sendiri memang dapat bermakna keledai liar, dalam artian keledai yang hidup bebas di hutan, bukan peliharaan, seperti dalam Ayub 39 ya. Kalau Bapak kan anjing tuh, kalau Ismail dituduh sebagai keledai. Binatang keledai jenis pere ini dikenal sebagai keledai hutan dan masih dapat ditemukan di bagian-bagian Asia Barat. Maka untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di kalangan orang Kristen di Indonesia, kata pere lebih baik diterjemahkan dengan keledai hutan. Nah, inilah kurang ajarnya penterjemah kitab kalian. Nah, pere Adam bermakna manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Dalam budaya Yahudi, hal tersebut merupakan pujian bagi sifat tangguh. Ya. Jadi kalian lebih mau jadi anjing ketimbang dipuji sebagai orang-orang tangguh dan merdeka. Inilah bedanya kita. Nah, Ismail akan menentang semua saudaranya. Bukan dimaksud menentang Israel, karena Israel bukanlah saudara Ismail. Nah, jadi teman-teman, ternyata menurut keyahudian, pere Adam ini adalah pujian seorang manusia yang tangguh, bukan pengecut, penakut, mati kena tombak. Ya, kedudukan Ismail dalam Alkitab penting untuk disampaikan karena ada kesalahpahaman antara agama-agama Semitik tentang gelar keledai liar. Bagaimanapun Ismail adalah putra Abraham dan mendapat berkat Abraham pula, termasuk keturunannya. Alkitab dengan jelas menulis meskipun Abraham mempunyai banyak putra lain, namun hanya Ismail dan Ishak yang mendapat keistimewaan sebagai sebutan putra. Tawarik pasal 1 nomor 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Orang-orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa Hagar tidak mungkin anaknya jadi nabi karena dia anak budak. Apa yang kalian pelajari dari diskusi saya dengan salah satu orang Kristen tadi teman-teman? Bahwa paham rasisme itu mendarah daging di jiwa mereka yang masuk ke dalam gereja mereka. Paham rasisme adalah paham membedakan seseorang karena kondisi ya, dan sudah terbukti sudah terbukti 144.000 orang Israel sudah diselamatkan. Hanya orang Israel. Siapa itu? Non-Yahudi belum. Itu? Siapa aja orang Israel yang selamat, Pak? Satu orang aja dari namanya. 12 suku. Hah? Siapa? 12 suku, termasuk Nabi Yakub satu. Yakub. Oh, kalau 12 murid, kalau 12 anak Yakub, iya. suku. Tapi Anda tahu nggak? Oke. Anda tahu tidak? 12. Oke, Ismail itu digelari sebagai keledai ya. Mana lebih baik, Pak? Serigala atau keledai, Pak? Mana lebih baik? Tadi Anda membaca tertulis di Hezkiel Pak, 3 saya ayat 4 tanya, adalah anjing, bukan anjing itu, serigala. anjing udah lewat, anjing itu udah lewat, anjing itu binatang yang sangat menjijikkan dan hina menurut orang Yahudi, setahu saya. Saya tanya, mana lebih mulia, Pak? Mana lebih mulia, keledai atau serigala?
Saya tidak memilih, tapi kalau Anda mengatakan anjing, saya lebih mulia anjing daripada keledai. Saya tidak ya Anda memilih. jadi anjing. Anda kan anjing. Enggak, Anda udah akui kalau Anda anjing, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok Anda jadi anjing. Makanya kelakuan orang Kristen rata-rata memang menganjing di komal-komal. Saya Di tanya luar Pak sekali daripada lagi, Pak. bangsa Yahudi adalah anjing dan keledai liar. Pak, dengarkan baik-baik, Pak. Silahkan kalian merendahkan manusia dengan mengatakan mereka anjing. Memang agama kalian ini agama yang merendahkan manusia. Saya akui itu. Hanya agama kalian lah yang mengumpamakan manusia-manusia itu dengan binatang, tuannya jadi dikatai domba kok. Kami nggak diajarkan begitu dalam Islam ya. Memang saya akui agama Kristen adalah satu-satunya agama. Mungkin ada nggak tahu ya agama lain mana ya yang berani-beraninya mengatakan manusia itu setara binatang ya. Ini Tuhannya kok aneh banget ya. Perlu Dan Anda kita tahu itu melanggar moral. Sebentar perlu Pak. Anda ketahui bahwa sejak Pak ini Pak baca Pak. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Lebih baik mana Pak? Seperti serigala atau seperti keledai Pak? Mana lebih baik? itu Mana lebih baik? mana itu tertulis kejadian Dalam berapa kitab Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Dan Anda tahu nggak nenek moyang Benyamin itu siapa cucunya? Paulus. Paulus itu nenek moyangnya Benyamin. Ternyata dia serigala. Nabi Muhammad nenek moyangnya Ismail yang dituduh keledai yang adalah manusia merdeka yang tangguh. Jadi mana lebih mulia Pak? Serigala atau keledai Pak? Kejadian Anjing berapa itu? Anda sudah bilang. Coba diulang dulu. Kejadian pasal 49 nomor 27. kejadian berapa yang Anda maksud? Kejadian 49 nomor 27. Pak. Benyamin adalah serigala yang buas. Kelakuannya biadab, membagi-bagi rampasan. Jadi teman-teman, Pak Andes mengakui kalau Kristen itu adalah anjing. Bukan saya yang mengatakannya, Pak Andes, Burita Wahyu dan juga Yesus. Berarti jangan fitnah aku Dosmek. Dosmek, kau tuduh aku mengatakan Kristen anjing, itu bukan aku yang mengatakan. Sudah diakui oleh Pak Andes ya. Teman-teman perhatikan ya. Bagaimana Sejak Nabi rasisnya? Adam jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia adalah manusia yang terkutuk, lebih rendah dari binatang, termasuk anjing. Pak, tunggu Pak, saya rekam dulu Pak, bentar-bentar. Anda mengakui nggak? Nggak, bentar, saya nggak. Kalau saya nggak mengakui, saya bukan Kristen Pak. Agama saya bukan agama sebiadab itu. Bapak, coba ulangi Pak. Ulangi yang tadi Pak. Gimana Pak? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahwa semua manusia yang memberontak kepada perintah Allah adalah terkutuk. Lebih rendah daripada? Manusia yang terkutuk di hadapan Allah Bapa di surga itu derajatnya jauh di bawah daripada anjing. Berarti di agama Kristen diajarkan kalau manusia itu sebenarnya di bawah anjing. Iya, kalau anjing masih bisa dipelihara, tapi kalau sudah terkutuk, binasa, itu patut untuk dibasmi, dibinasakan. Berarti Bunda Maria juga Dipulahkan. setara. Itulah Jadi Bunda manusia Maria juga di terkutuk. bawah anjing. Bunda Maria juga di bawah anjing kelasnya. Apabila dia mengakui orang berdosa, pasti dia akan merasa dan mengakui bagi lebih rendah daripada anjing. Manusia yang terkutuk. Jadi, apakah Anda tidak terkutuk? Bapak akui. Apakah Enggak, Anda saya tidak nggak terkutuk. berdosa? Enggak. Saya bukan pendosa, tapi saya pernah berbuat dosa, bukan pendosa. Saya bukan orang terkutuk. Di dalam agama saya, manusia itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, makanya malaikat disuruh sujud. Adam. Makanya Anda Berarti- tidak mau mengakui berarti ketuhanan Bapak Yesus mengakui- Kristus karena Anda Ya tidak perlu iyalah, saya nggak diselamatkan. mau. Karena saya nggak butuh Tuhan terkutuk. Anda kan Iya, akui makanya manusia itu Anda terkutuk tidak termasuk percaya. Yesus. Berarti Bapak akui Pak, orang Kristen diajarkan untuk mengakui manusia itu lebih rendah daripada anjing. Iya, supaya dia menerima kuasa darah Kristus supaya diselamatkan. Ih, serem juga ya mereka ini ya. Kita nggak dihargai loh guys. Kita dikatain lebih rendah daripada anjing loh kita loh. Pantas mereka ini membunuh-bunuh orang zaman dulu ya. Ih, pantas mereka ini kayak jahat banget ya. Orang kita nggak kita loh. Mereka lebih cinta sama anjing. Oh, pantas mereka lebih banyak pelihara anjing daripada pelihara manusia ya. Oh, pantas karena kita lebih rendah daripada anjing. Aduh,
Serem banget ya. Manusia yang terkutuk di hadapan Bapa di surga Ngeri banget ya Allah. itu adalah lebih rendah daripada ini. Bahkan perbuatannya sangat jahat, melebihi binatang. Berarti teman-teman kalian udah rekam belum? Sebarkan ini teman-teman, ini paham baru loh. Bahwa ternyata di Kristen diajarkan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Ih, rasis banget ya. Ya Allah, pantaslah kalian. Hanya Pantas kuasa banyak darah pembunuhan terhadap Kristus manusia. yang mengangkat derajat manusia untuk Ih. dapat diselamatkan. Ya Allah, ngeri banget. Aku kaget. Aku tuh nggak nyangka teman-teman kalau mereka tuh bakalan mengatakan bahwa kita tuh lebih rendah daripada anjing. Ngeri banget Makanya agama ini kita ya. butuh juru selamat untuk bisa diselamatkan dan dibasuh dari dosa dan disucikan. Aduh, menakutkan. Nandar, lu denger nggak? Menurut Bapak ini, orang Kristen mengakui seluruh manusia itu lebih rendah daripada anjing. Nandar, pantas terjadi Holocaust ya. Ngeri banget ya, Apa? kejam banget. Lu udah denger belum Bapak ini bilang bahwa di dalam Kristen itu Dengar. diajarkan untuk mengatakan bahwa manusia itu lebih rendah daripada anjing. Lu parah Nandar. Kita dianggap lebih parah Nandar. Gue masih shock Nandar. Astagfirullah. Bapak yakin nggak merubah perkataan Bapak ini kalau Bapak mengatakan Pak Jokowi itu setara anjing, lebih rendah daripada anjing? Pak Prabowo lebih rendah daripada anjing? Apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Enggak lah, Kalau Pak Jokowi mana percaya saya Yesus. yakin. Ah ya, itu lain cerita, lain konsep. Bagi orang saya yang tanya. mengenal Pak Prabowo Yesus kan nggak Kristus. percaya Yesus, berarti dia lebih rendah daripada anjing. Ngeri banget ini Kristen, ya Allah, takut banget. ini bagi orang-orang yang terkutuk di hadapan Bapa di surga, Iya. Pak sehingga Prabowo itu kan nggak percaya Yesus, dia setara anjing atau lebih rendah? ini khususnya orang-orang yang mengenal Kristus pasti mengakui demikian. Yang mengenal Kristus, Iya. khusus yang mengenal Kan Kristus menurut kita bicarakan. Bapak, seluruh orang di luar Kristen, bahkan orang Kristen sendiri setara kan orang Kristen setara anjing. Kalau orang di luar Kristen kan lebih rendah daripada anjing, kan gitu kata Anda tadi. Kan kita bicara masalah Kristen tadi. Iya, saya tanyakan Pak Prabowo Apakah Islam. Saya mau mereka tanya, Kristen? Kalau Bapak mereka konsisten nggak? Kristen, Pak Prabowo kapan? Dia Orang dia Kristen, pernah saya jadi bilang Kristen tadi. kayaknya. Saya saya bilang, iya, yang saya tanya kalau orang Islam ini lebih rendah nggak dari anjing? Nandar, ambil alih dua, gue telepon Pak itu- Prabowo nih. saya- Bentar, gue telepon tadi Pak kan Prabowo dulu. Anda bilang bahwa orang Kristen itu lebih memilih anjing daripada keledai liar, kan itu? Udah. Ya, satu hari selesai langsung. Udah ya, nanti kita chat aja, aku lagi live loh. Kau tahu nggak aku lagi live loh, Dek. Ini ada bapak-bapak Kristen bilang kau setara anjing. Pak Prabowo dikatain lebih rendah daripada anjing, ngeri loh, Dek. Ini perkara besar ini, Dek. Ini jangan telepon kakak dulu ya, Dek. Kau minta duit aja kemarin kan yang 1 miliar udah aku kirim kemarin untuk jajan bulanan kemarin, Dek. Tapi bohong. Ya lanjut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, takut aku ya Allah, jatuh pen aku, la ilaha illallah. Jadi Pak, makanya Anda tidak butuh juru selamat Yesus Kristus, karena Anda tidak berarti merasa. tunggu dulu Pak, pahlawan nasional kita kan ada banyak yang nggak Kristen Pak, berarti mereka lebih rendah daripada anjing. Orang Kristen mengakui. Pak, saya rekam dulu Pak, sebentar Pak, saya rekam dulu Pak, bentar. Biar kami tahu aja gitu. Pak, jadi di Kristen itu dikatakan orang-orang di luar Kristen itu lebih rendah daripada anjing, termasuk pahlawan nasional, presiden yang Islam, dan seluruh orang Islam di dunia Pak, termasuk anjing itu, lebih rendah daripada anjing ya? Ajaran Kristus menyebutkan manusia itu yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Yang lebih rendah daripada Apakah anjing. Anda berdosa? Iya, Saya kalau bukan- orang yang berdosa itu terkutuk di Berarti hadapan Bapa di surga. orang Islam semuanya terkutuk dan lebih rendah daripada anjing. Begitulah pandangan orang Kristen terhadap kami berarti selama ini. Anda mengakui nggak sebagai Enggak lah. enggak, lain cerita. Enggak.
Bagi Kan Kristen, saya tanya kalau Anda, Kristen, bagi Kristen kami sehina itu ya Pak ya? orang Kristen yang terkutuk adalah derajatnya di bawah daripada binatang. Yang saya tanya orang Islam Pak. Jadi menurut Bapak, orang yang Islam tadi- ini lebih tadi rendah kan daripada anjing ya? Anda bicara tadi keledai liar dan anjing. Anjing memang itu yang lebih mulia. Lebih mulia anjing daripada keledai liar, kan itu tadi. Aduh, mengerikan teman-teman. Waduh, ya udahlah Pak. Teman-teman Islam jangan sedih ya, kalian dianggap oleh orang Kristen setara dengan anjing. Ya makanya Allah bilang dalam Al-Quran, jangan pernah jadikan mereka aulia. Makanya kalian jangan pernah jadikan mereka aulia. Jangan teman-teman, bahaya. Orang kalian dianggap secara lebih rendah daripada anjing kok. Saya minta tolong kepada seluruh petinggi-petinggi Islam, mulailah sekarang berhati-hati. Karena ternyata kedudukan orang Islam di mata orang Kristen menurut Bapak Andes itu tidak lebih tinggi daripada anjing, bahkan di bawah anjing. Makanya kalau kalian dipijak-pijak dan ditusuk atau dihinakan itu normal. Karena dalam pandangan Kristen kita itu lebih rendah daripada anjing. Ya? Jadi silahkan dibaca di kitab Roma ini ya, bahwa orang-orang yang berdosa adalah orang yang terkutuk. Sama Pak, seperti berdosa itu ini. maksudnya gimana Pak? Melakukan dosa atau terlahir sebagai manusia? Bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Adam. Yang Berarti mengaku seluruh ya, manusia ini memang berdosa semua? mengaku nggak dia sebagai keturunan Adam? Ya termasuk Maria, bundanya Yesus. Semua manusia yang mengaku keturunan Adam yang dikutuk oleh Bapa Jadi, di surga, kalau Bunda Maria tidak pernah melakukan dosa, dia tetap dikatakan dosa gitu? tetap berdosa. Ulang Pak, rekam Pak, bentar Pak, saya rekam Manus- dulu ya. Bentar Pak, saya rekam lagi. Oke, jadi menurut Bapak, di dalam agama Bapak diajarkan kalau ada manusia yang lahir dari keturunan Adam, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa, tetap dikatakan berdosa. Ini silakan dibaca di apa? 2 Petrus 2 ayat 22. Enggak, ini yang Bagi berdosa Pak. mereka Enggak, saya kan nanya gini, kan Bapak yang bilang tadi, seluruh keturunan Adam, walaupun tidak pernah berbuat dosa, maka dia tetap dikatakan berdosa. Benar seperti itu Pak? betul. Termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Semua tanpa kecuali. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau bayi-bayi itu mati, wajar-wajar Maut. saja ya. Jadi waktu Saya tidak anak Daud hasil zina mengatakan dibunuh bahwa oleh itu- Tuhan, itu benar menurut Anda ya? Jadi Anda harus paham bahwa manusia lahir hasil perbuatan daripada dosa. Maksudnya hubungan seksual itu perbuatan dosa. Iya, Berarti kalau kita Dari bersetubuh dengan suami kita air. itu berbuat dosa. tetap dosa. Jadi Tuhan Anda pernah memerintahkan manusia berbuat dosa. Beranakkanlah nih. Tuhan pernah perintahkan beranak cucu lah. Karena Berarti apa? Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Semua manusia tanpa kecuali adalah orang berdosa. Waduh. Waduh guys. Waduh. Oke lah Pak, saya Anda hargai tidak pendapat berdosa Bapak. kan? Tidak mengakui? Saya bukan pendosa Pak, tapi saya pernah berbuat dosa. Ketika saya meminta ampun kepada Allah, Allah berjanji akan mengampuni. Maka dosanya udah nggak ada. Dosa itu kan sesuatu yang belum pernah, yang nggak bisa kita lihat Pak. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengukur jumlah dosa dan ukuran besar dosa seseorang. Karena dosa itu sesuatu yang abstrak, konsekuensi dari perbuatan. Kalau hari ini saya berbuat dosa, saya berdosa. Tapi ketika saya bertaubat dari kesalahan saya sebagai manusia, maka Allah berjanji akan ampuni. Itu
Tuhan saya begitu, Pak. Iya, Itu kalau Tuhan saya memang bukan Tuhan yang bertobat, kejam. kalau bertobat iya. Berarti memang agama Kristen ini agama para pendosa ya, Pak? Iya, yang Oh, butuh Pak, sebentar, Pak, saya rekam lagi, dibenarkan Pak. oleh Bentar, kuasa bentar. darah Kristus. Bentar. Ya. Saya rekam lagi nih, Pak. Saya rekam lagi. Bapak akui kalau Kristen agama para pendosa yang butuh dibenarkan akan dosa-dosanya? Ya, oleh Yesus Kristus, betul. Berarti Kristen ini agama para pendosa yang nggak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosanya ya? Ingin dibenarkan dengan dosa-dosanya itu? Oleh Kristus, ya. Kristus, Buset. hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan Oke, orang-orang oke. yang mengaku Yesus Aduh, Kristus sebagai juru Jadi selamat. fik ya Pak ya, Kristen agama para pendosa. Ya. Orang-orang yang mengakui dosa karena dia adalah pendosa dan berbuat dosa. Dan dialah mereka lah kumpulan orang-orang Kristen. Ya. Makanya mereka itu butuh juru selamat untuk dapat mensucikan, membasuh dosa-dosa yang diturunkan dari Nabi Adam. Tanpa ada dosa yang diwariskan oleh Adam, orang Kristen tidak butuh Yesus. Karena ada dosa keturunan dari Adam, sehingga orang Kristen butuh juru selamat. Hanya Yesus Kristus Berarti yang dapat Tuhan menyelamatkan. Tuhan Bapak berarti tidak mampu mengampuni dosa ya? Bendaman dia ya? Harus dengan kuasa darah Kristus. Berarti Tuhan Bapak ini butuh darah banget ya? Ya, karena pada masa itu Pak, juga bentar, rekam lagi Pak, rekam lagi Pak. Bentar, rekam lagi, bentar. Rekam lagi Pak, bentar. Coba. Karena Apa Allah Pak? itu Bapak akui Bapa di tadi Tuhan surga. Bapak butuh darah. Pak, silakan Pak direkam Pak. Apa Pak? Tuhan Bapak butuh darah? Jadi setiap orang yang berdosa harus dibinasakan. Jadi darahnya akan diganti dengan darah Kristus. Hah? Berarti Tuhan Bapak membutuhkan darah untuk mengampuni? Untuk pengampunan dosa. Iya. Harus ada darah orang yang tercurah. Iya, itu darah Kristus yang menebus manusia, orang Kristen. Makanya Yesus Kristus harus dibunuh, harus disalibkan, supaya orang yang percaya kepada Yesus hidup selamat, kekal. Tanpa kuasa darah Kristus, orang Kristen tidak akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Itu harus ada korban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Harus ada korban. Yesus Kristus adalah korban. Dia tumbal ya, tumbal. Yesus tumbal. Tanpa darah Kristus, iya, tanpa darah Kristus manusia tidak bisa diselamatkan Jadi untuk masuk ke surga. Tuhan Bapa itu menumbalkan Yesus anak yang benar untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Iya, karena Yesus Kristus Rekam lagi Pak. berkeinginan Wah, untuk jadi ini penebus dosa manusia, dosa dunia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya sudah ditanggung dan ditebus oleh Yesus Kristus. Tidak perlu bertanggung jawab lagi. Tidak perlu, tidak sanggup manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, hanya kuasa darah Kristus. Oke, Yesuslah agak korban gemetar ya, agak sebagai takut ya teman-teman. pengganti manusia berdosa. Ya, Yesus izin Pak. sebagai Izin saya korban. mengedukasi publik dulu. Teman-teman Islam, ya inilah perbedaan agama kita dengan agama Kristen. Di agama Islam Allah tidak butuh darah manusia karena Allah tidak menyukai pembunuhan. Ya, Allah bahkan mengatakan membunuh satu manusia itu sama seperti kamu membunuh seluruh manusia. Nah, di dalam Islam teman-teman, Allah tidak butuh apapun. Allah bukan Tuhan yang maniak, gila darah.
Ya, setahu saya sembahan-sembahan yang butuh darah itu sembahan suku Inka, Aztec, dan juga penyembah-penyembah pagan. Ya, ada di dalam ini teman-teman, dalam hukum kalau kita bandingkan ya, akan ada normalisasi seorang ibu yang tidak bersalah itu boleh dibunuh untuk menyelamatkan anaknya yang berdosa. Nah, inilah perbandingannya. Artinya kayak bersikap tidak adil itu normal bagi mereka. Bagi Bapak Andes, kalau Tuhan itu membunuh orang benar dan menyelamatkan para pendosa, itu hal yang adil menurut Bapak Andes. Karena keadilan dalam Kristen dan Islam itu beda. Kalau adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya, artinya orang benar dapat bantuan, orang yang jahat dapat hukuman. Kalau di dalam Pak Andes, orang biadab, koruptor itu aman saja, dimurnikan dosanya oleh darah Yesus. Bukan karena dia bertobat dan berbuat baik ya, tapi karena dia bertobat dalam arti itu percaya Yesus mati. Apabila catatan koruptor itu percaya kepada Yesus, akan ada keselamatan. Iya, penting pokoknya percaya Yesus aja ya Pak ya, habis itu selamat ya. Ya. Mau koruptornya 7 miliar kek, ya bertobat dalam Kristen itu kan bukan berbuat baik itu, Pak. Selama dia bertobat dan mengikut Yesus. Iya, keren banget ajaran Pak Andes ini ya. Jadi di dalam Kristen itu teman-teman, yang penting kalian percaya Yesus aja. Mau korupsi kalian itu 7 miliar 1,7 triliun kayak kalian masuk surga sudah. Benar ya Pak ya? Ya, darah Kristus yang berkuasa menyelamatkan dosa manusia. Coba Anda baca di Kejadian 22 ayat 2, Uni Iripa. Ya, anggaplah saya percaya. Kejadian Pak. Saya percaya. 2, Anggap aja lah saya percaya dengan omongan Bapak. Firman-Nya, kalau saya anak yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Nggak jadi Pak, setahu saya Ishak nggak jadi dibunuh Pak, karena Tuhan itu nggak butuh darah. Nggak jadi Pak, nggak jadi Pak, kan Tuhan tukar Pak dengan kambing. Karena Tuhan nggak butuh darah, nggak jadi Pak. Karena darahnya artinya Tuhan nggak butuh. Tidak suci menyelamatkan manusia berdosa. Jadi darah, sehingga Yesus Kristus sebagai pengganti. Berarti Tuhan Bapak waktu itu suruh darah Ishak dikasih, tapi waktu dia suruh darah Ishak dia nggak tahu kalau darah itu nggak suci. Setelah dia tes ternyata baru tahu Tuhan Bapak kalau darahnya nggak suci. Tadinya waktu disuruh dia tahu nggak kalau darah itu suci. Darahnya untuk menyelamatkan manusia. Ya gitu ya. Iya ya. Jadi Tuhan Bapak ini memang suka ya Pak. Nggak Pak, memang Tuhan Bapak ini suka ya dengan penumpahan darah ya. Karena apabila manusia berdosa, nyawanya sudah dibinasakan. Ganti nyawa harus darah. Saya bukan itu. Maksudnya Tuhan Bapak ini memang senang gitu manusia dibunuh ya. Enggak, maksudnya gini Bapak. Memang Tuhan Bapak ini senang kalau Yesus dibunuh ya. Iya, dibunuh bagi mereka manusia-manusia yang terkutuk. Dibunuh buat apa? Kalau tidak taat dan tunduk kepada ajarannya, perintahnya. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Karena mereka padahal cuma makan pohon, tidak taat padahal dan tunduk pada perintah Adam dan Hawa, Pak, padahal Adam dan Hawa itu cuma makan buah pengetahuan baik dan buruk ya Pak ya. Tapi Tuhan udah nggak suka. Bunuh. Karena bagi Bapa di sorga tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa, berarti kekudusannya hilang. Berarti dalam pandangan Tuhan Bapak itu kalau ada seorang fakir miskin mencuri karena lapar dengan koruptor sama aja dua-duanya tebas. Sama. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa tetap dosa, upahnya maut. Waduh. Teman-teman, jadi nanti kalau kalian misalkannya mau ngerampok jangan tanggung-tanggung. Sama aja kok hukumannya. Besok teman-teman kalau ngerampok yang banyak sekalian, ngapain cuma ngambil roti? Ngambil aja uang, langsung uang negara. Orang hukumannya sama di mata Tuhan. Kan bakalan mati juga. Daripada kalian nyolong permen di Alfamaret, di Indomaret dan coklat, sekalian uang negara kalian rampok. Sama aja hukumannya ya. Yang Kristen. Toh nanti kalian habis merampok kan kalian sudah dibersihkan dengan darah Yesus. Ya. Oh gitu. Makanya jangan Oke Pak Andes, Anda jadi narasumber ya. Ini Bapak Andes ini jangan suam-suam suku. Tebas. Lu mencuri uang 1.000 dengan lu mencuri uang 1 miliar uang negara. Sama mati dua-duanya. Bunuh dua-duanya. Bunuh dua-duanya. Mantap. Pak, jadi kalau berzina dengan bini orang sama aja ya Pak ya, dengan berzina dengan berzina dengan bini orang sebanyak 5 orang
sama aja dengan berzina mengintip janda mandi, sama aja tuh dosanya. Nggak usah begitu narasinya dong. Aduh, siapa sih? Nggak Kita sama. tolong Jadi ngomong sama Pak petunjuknya- Andes kok. Apa sih Jadi Sparta? Pak, saya tanya petunjuknya Pak. Anda Pak, melihat ada 5 Aduh. orang, ada orang Kristen Pak. Si Sparta ini Pak. Sparta ini dia mencabuli 5 orang bini orang. Sama nggak dosanya dengan si Yonatan Nandar yang ngintipin janda mandi Pak? Sama. Jarang kamu, Kristen nggak mengajar begitu. Aduh, saya lagi tanya Pak Andes. Apa sih ini orang ganggu aja sih? Islam. Iya, karena Saya lagi kamu. nanya Pak Andes, bukan sama kau ngomong. Aku Oh, diskusi? Pak Andes, silakan Pak Andes. Saya sama Pak Andes diskusi kok ganggu. Diri Ya, Pak. kalau diskusi, jaga Pak bahasa. Andes, saya tanya Gambaran Pak, dosa kalau itu Sparta, yang melanggar hukum Allah. iya, kalau Yang ngintip melanggar janda hukum mandi, Allah Pak. yaitu 10 hukum Allah. Jangan cuma Iya, makanya berpikir saya tanya, selangkangan aduh dong Sparta, terus kok kamu ya. ganggu banget ini si Sparta inilah. Pak, kalau Sparta ini berzina dengan 5 bini orang, Pak, sama nggak dosanya Itu dengan ajaran Yonatan Nandar kalau kamu. ngintip? Ih, kok ini sih kayak anjing. Makanya Pak Andes bilang kau setara anjing. Pak, lagi Pak. Kalau misalkannya si Sparta tadi memperkosa 5 orang perempuan, sama nggak dosanya dengan Yonatan Nandar yang ngintip 1 orang janda mandi? Setiap dosa tidak ada dosa kecil dan besar ya. Semua Sama yang berarti? namanya dosa tetap dosa. Wah Nandar, Sama. rugi lu kalau ngintipin doang Nandar. Besok Nandar, kalau aduh, ini orang Kristen aku kasih tip yang enak ya. Daripada kalian cuma ngintipin janda mandi besok-besok karena dosanya sama aja, mending kalian pakai langsung di tempat. Masuk, kalian perkosa langsung di situ. Rugi kalian cuma ngintip doang. Pak, kalau nonton video porno, Pak, dosanya sama dengan berzina dengan pelacur. Dosa sama, tetap dosa. Wah, Upahnya mau. kalian orang Kristen rugi kalau kalian nonton bokep doang. Udah langsung bayar ada pelacur, sama aja dosanya. Udah, nanti tinggal percaya dengan darah Yesus dibersihkan itu, ya kan Pak? Iya, tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Itu garis bawahi. Tetap dosa mau, Iya. tetap mau. Oke, Bapak jadi narasumber ya. Aku suka. Dirasakan. Bapak jadi narasumber tetap jurumnya Yonatan Nandar ya. Turunkan ke apanya nih? Ya, turunkan apanya? Pak Andes narasumber kita. Yang Kristen dan Islam boleh naik bertanya kepada Pak Andes. Ya, Islam boleh naik. Ye, kita punya narasumber hebat nih. Aku narasumber untuk agama Islam, Pak Andes narasumber untuk agama Kristen. Yang Islam boleh bertanya kepada Pak Andes, yang Kristen boleh bertanya sama aku. Sip, asip. Oleh, raja terakhir agamanya apa? Halo? Yang Ya, agamanya apa, Bro? Kristen, Mbak. Oke, mau bertanya kepada Pak Andes, mau bertanya kepada saya? Saya tidak membenarkan satu sisi. Itu aja, Mbak. Mau Enggak, Kristen, saya mau Islam. suruh tanya. Enggak, Saya nggak mau bukan tanya, bicara Mbak. Anda Bukan Yaudah, menarasi ngapain satu di agama atas? dong, Mbak. Kalau Terus kita naik ke bicara sini satu ngapain? narasi. Enggak, tujuan Naik ke saya sini ini ngapain, Bro? mendengarkan aja, Mbak. Narasi ibaratnya, Mbak. Mendengarkan dia di bawah. Kalau dengar di bawah tidak aja ya, membenarkan Pak. suatu agama, Mbak. Ya udah, di Kalau Mbak bawah aja, bicara Pak. agama, Kalau Anda tidak membenarkan agama satu, Anda pengkhianat agama Anda. Ya Anda di bawah aja, ngapain naik? Saya tidak membenarkan, ya ngapain naik? Di sini kan tempat kami mendiskusikan, menunjukkan kebenaran itu. Kalau Anda tidak membenarkan agama Anda, ngapain Anda beragama itu, Pak? Anda munafik. Aneh Anda ini. Anda tidak membenarkan agama Anda. Lalu terus Anda naik ke sini ngapain? Halo Pak Himawan, agamanya apa? Islam boleh tanya Pak Andes, Kristen boleh tanya aku. Yang Islam bertanya ke Pak Andes boleh. Yang Kristen bertanya kepada saya boleh. Ya, sebentar saya naikkan dulu satu-satu. Ini mumpung ada Pak Andes loh. Kalian di sini kurang apa coba? Kalau ingin tahu tentang Kristen, tanyakan sama orang Kristennya. Oke, si Alif naik lagi. Ya Alif, silakan Alif. Langsung saja bertanya kepada Pak Andes. Nggak usah banyak prolog. Iya, Assalamualaikum. Aku pengen nanya sama Assalamualaikum. Pak Andes yang Kristen. Silakan langsung Bagaimana to the Pak point. Andes bisa membenarkan iman Kristen itu benar secara ilmiah dan bisa dibuktikan secara konsisten gitu buktinya? Oke, Pak Andes. Si Ali bertanya bagaimana cara membuktikan kebenaran agama Kristen secara konsisten dan ilmiah. Oke, terima kasih Ali. Silakan dijawab Pak Andes. Jadi begini, saudara Alif ya. Pada mulanya orang-orang Kristen ini sebelum mengenal kasih karunia atau
belas kasihan Tuhan Yesus, kami sudah menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang terkutuk dan wajar dan patut dibinasakan apabila kami tidak bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus akan memberikan darahnya sebagai tebusan nyawa kami atau mereka. Tanpa kuasa darah Kristus, kami tidak akan selamat. Kami akan binasa tanpa kuasa Kristus. Sehingga kami butuh seorang juru selamat yang bisa memberikan kesucian, kekudusan, dan membasuh dosa sehingga kudus dan layak di hadapan Bapa di surga pada akhir zaman. Itulah kesadaran kami, sehingga kami butuh Yesus Kristus. Terus Pak, cara membuktikannya secara ilmiah dan konsisten gimana? Ya, dengan cara kita mengikuti perintah Tuhan Yesus. Apabila kami berpengharapan belas kasihan Tuhan Yesus memberikan darahnya sebagai tebusan, mengasihi Cara Bapa di surga, membuktikan secara ilmiah, Pak? mengasihi Bapa di surga, mengasihi sesama manusia, dan memberitakan kepada seluruh umat manusia agar mereka diselamatkan bagi yang percaya. Jadi secara ilmiah gimana pembuktiannya? Percaya aja gitu? Penting Jadi percaya. cukup dengan bertobat, dibaptis, dan menyebut nama Yesus. Tuh Alif, kalau kamu ingin membuktikan secara ilmiah, pokoknya kamu jadi Kristen aja. Bener kan Pak? Apabila memang dia mengakui orang yang terkutuk sejak Nabi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuh akui dulu secara kata Pak Andes, untuk membuktikan Kristen secara ilmiah adalah kau akui dulu kau terkutuk Alif, baru kemudian kau percaya Yesus, minum darah Yesus, baru secara ilmiah terbukti gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, kita sambut tamu-tamu lain Pak. Terima kasih atas kesempatannya jadi narasumber di roomnya kami. Esteller agamanya apa? Esteller. Oke, turun. Agi, agamanya apa Agi? Islam. Saya Islam. Oke. betul, Bunda. Oke, Saya ingin Agi, bertanya. silakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Andes, saya ingin bertanya. Ini apakah sama dosa itu pembohong dengan berzina? Jadi di dalam hukum Allah, 10 hukum Allah itu dituliskan juga dilarang berdusta, dilarang berzina. Itu merupakan cakupan dari 10 hukum Allah. Berarti itu adalah petunjuk bahwa manusia sudah jatuh berbuat dosa. Jadi berarti sama aja ya, berzina sama berbohong sama aja hukumannya ya. Betul, Yaudah, berzina kalau dan lu mau berdusta. berbohong sekalian berzina ya Agi ya, kalau mau jadi Kristen ya. Jadi sama aja Ya. dosanya ya Agi. Makasih Agi. Iya, mantap nih Pak Udah, Andes. Agi. Halo Aki Sabang. Buat Halo, kalian yang sudah assalamualaikum. terlanjur berbohong sekalian aja berzina ya, tanggung-tanggung ya. Ya, halo Aki Sabang silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya dengan Pak Andes. Boleh? Ya. Gimana nasib manusia sebelum ada Yesus itu bagaimana? Coba minta tolong. Bagus pertanyaannya. Silakan Pak, Jadi- bagaimana nasib manusia sebelum Yesus yang tidak percaya kepada Yesus dan belum percaya kepada Yesus? Silakan dijawab. Jadi Yesus adalah utusan Bapa di surga. Sebelum Yesus datang diutus oleh Bapa di surga, bahwa Allah sudah memberikan, Bapa di surga sudah memberikan perintah-perintah dan larangan melalui nabi-nabi keturunan Yakub atau Israel. Setiap manusia yang menyembah kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, otomatis dia sudah mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dan Bapa di surga adalah satu. Masuk surga dari berarti surga. Pak mereka Pak? Ya, Mereka masuk surga berarti? ya, semua manusia yang hidup sebelum zaman
Yesus lahir ke dunia dan Masuk surga. manusia yang menyembah Bapa Elohim, Bapa Yahweh, Masuk surga. Bapa yang di surga, masuk surga. Ya, enak ya. Enak zaman dulu teman-teman ya. Lu memperkosa, merampok, yang penting lu nyembahnya Tuhannya Israel. Masuk surga. Masuk surga pokoknya ya. Masuk surga. Ini Pak, saya perlu Ya. ingatkan, Raja Salomo Ya. atau Raja Salomo sudah melakukan penyembahan berhala atas perkawinannya dengan putri Raja Fir'aun. Jadi masuk neraka Solomon. Tetapi dia bertobat dan kembali kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, masuk surga. Begitu Oke, juga masuk surga Raja Daud. semuanya ya. Berarti yang masuk surga Begitu cuma juga Bani Raja- Israel ya? Ya, berarti zaman Begitu dulu yang juga masuk surga cuma Bani Israel ya, Pak? Ya, 144.000 yang menyembah Bapa Elohim sudah diselamatkan ketika Yesus masuk ke dalam Di luar kerajaan Israel maut. nggak ada yang masuk surga ya, Pak? Di luar Israel nggak ada yang masuk surga ya? Pokoknya surga itu cuma Iya. khusus untuk keluarga Israel doang. Karena bangsa Israel itu adalah God, son of God, anak-anak Allah. Mereka lah pilihan Allah. Mereka lah bangsa yang dipilih dan yang dikenal oleh Bapa Elohim. Suku Amalek nggak Nah. masuk surga karena mereka bukan orang pilihan ya, Pak? Siapa? Suku Amalek. Iya. Waduh. Padahal mereka belum pernah diutus rasul kepada mereka ya, belum diperingatkan ya, tapi tetap aja mereka mati ya. Jadi orang suku Amalek ini hidupnya untuk mati masuk neraka aja ya, Pak ya. Apabila mereka bukan merupakan keturunan 12 suku dari Nabi Yakub, Aduh. mereka belum selamat. Dan itu jangan dan begini Uni Berarti Pak. memang Tuhan Bapak ini menyelamatkan karena faktor keturunan ya, bukan karena kebaikan seseorang tapi karena faktor keturunan ya. Sejak semula itulah janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Rasis banget ya, Pak, rasis banget ya Tuhan Bapak ya. Tapi ya udahlah, kan Tuhan Bapak ya, bukan Tuhan saya ya. Aduh, ngeri juga ya. Karena memang Oke lah, itulah teman-teman. janji Iya, kepada iya. Abraham, Memang Ishak dan Yakub. ya nggak apa-apa. Di Kristen itu memang kita ini nggak ada harganya teman-teman ya, termasuk suku Amalek. Jadi suku Amalek, suku Moab yang bukan Bani Israel itu mati semuanya, masuk neraka jahanam ya. Kenapa? Karena nggak dipilih Tuhan. Jadi kalau pengen kalian jadi pilih Tuhan, kalian lahir dulu dari Bani Israel. Kalian pengen masuk Jadi surga, begini, salah sendiri. begini, Pak. Udah Pak, saya mau ngejek dulu Pak, saya mau ngejek orang Islam dulu. Kalian nggak masuk surga, salah sendiri. Lahir dong dari 12 suku Israel. Siapa suruh kalian jadi orang Indonesia? Rasain, nggak masuk surga lu, rasain. Makanya lu keluar dari Bani Israel dong, weh. Dasar kalian masuk neraka. Jadi Gara-gara kalian begini, bukan Bani Israel, Uni. dasar. Ya, Ini ya, Pak? Pak, bisa saya teruskan Uni? Bisa Pak. Jadi itulah tujuan datang Yesus Kristus untuk memberitakan kepada orang Israel yang belum selamat dan kepada non-Yahudi untuk janjinya kedatangan pada kedatangan yang kedua di hari kiamat. Jadi ketika ribuan tahun lamanya suku Amalek nggak dibantuin sama Yesus, suku Moab nggak dibantuin, tiba-tiba di abad pertama Yesus mulai kasihan, mungkin lihat orang di luar Israel, baru diselamatin gitu. Bukan, itu masa fase periode pertama Nabi sebelum kedatangan Yesus dan pasca kedatangan Yesus, yang periode pertama itu sudah game, sudah selesai, tidak ada lagi keselamatan bagi mereka karena mereka Pak, sejak hidup izin ya, di Pak, bumi tidak. Oke. Saya mau ini Pak, mau panggil asisten pribadi saya Tante Mika, saya mau sholat dulu ya Pak, bentar ya Pak ya, bentar ya Pak. Soalnya ini asisten yang hebat nih, kalau jadi moderator dia keren nih, bentar ya. Sebentar ya Pak ya, Tante Mika meluncur ke sini ya. Saya soalnya Pak, saya terguncang banget dengan penjelasan Bapak, tapi ya nggak apa-apa lah. Bapak jadi narasumber kita di sini ya, teman-teman. Pak Andes jadi narasumber. Yang Islam boleh bertanya. Jadi hari ini kalian boleh bertanya agama Kristen kepada Pak Andes. Bapak siap ditanya sama umat Islam Pak?
Insya Allah. Waduh, insya Allah guys, Bapak. Tapi Bapak beneran ya, Bapak pendeta kayaknya dari suaranya saya dengar Bapak pendeta, bener nggak? Bukan, saya orang awam biasa. Oh, orang awam. Jadi menurut Pak Andes teman-teman, apa yang diyakini Pak Andes pertama adalah orang di luar Yahudi itu nggak selamat, lalu baru datang Yesus menyelamatkan, ya dulu nggak. Ya, terus anak-anak kecil itu semuanya udah berdosa kata Pak Andes ya. Semua anak kecil itu semuanya udah berdosa. Terus kata Pak Andes, kalian mencuri sama membunuh sama aja dosanya. Kalian mencuri uang 1.000 dengan mencuri uang negara 1,7 triliun sama aja. Jadi kalau nyuri jangan tanggung-tanggung ya, langsung yang banyak aja. Toh dosanya sama aja. Buat kalian yang ngintipin janda mandi jangan diintip aja, langsung aja diperkosa. Dosanya sama aja. Begitu ya teman-teman ya. Dan kata Pak Andes, pokoknya kalau percaya sama Yesus saja, langsung dosanya itu dibenarkan ya, nggak lagi ya berdosa, karena Yesus itu menyelamatkan. Makanya Pak Andes butuh Yesus karena dia orang terkutuk. Bahkan kata Pak Andes, orang-orang di luar Yahudi itu setara dengan lebih rendah daripada anjing ya. Waduh, ngeri banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita hargai saja, itu kan ajarannya Pak Andes ya. Kita kan Islam ya, kita beda ya. Kita ajarkan aja ajaran agama kita. Dan buat kalian yang mau bertanya sama Pak Andes, boleh ya, boleh. Saya lagi nunggu Tante Mikanui ya, ya. Ya, oleh Dirja, ada yang mau disampaikan Dirja? Oke, assalamualaikum Mami. Iya, bukan Mami, Bunda Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Gembala. Ya, agamanya apa? Agama saya alhamdulillah Muslim. Ya, Saya mau Sparta, bertanya tolong jangan sama ganggu yang lain, Andes. dan yang lain antri loh. Silakan Dirja. Oke, saya mau tanya Pak Andes, selamat siang. Ya. Saya mau bertanya, apa namanya? Bukankah Yesus itu ada anaknya Bunda Maria? Terus seorang anak membunuh mamanya itu kan berdosa. Terus yang nyabut nyawanya Bunda Maria siapa? Terima kasih. Ya. Jadi tadi saya sudah sebelumnya menyampaikan kepada Uni Rifa bahwa sejak dosa masuk ke bumi adalah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua manusia yang merasa bagian daripada keturunan Nabi Adam dan Hawa adalah orang berdosa dan terkutuk di hadapan Bapa di surga. Sehingga tanpa kecuali salah satu manusia yang memang hidup dan lahir di bumi adalah orang-orang yang berdosa dan terkutuk di hadapan Bapa di surga. Pertanyaannya tuh ini loh Pak tadi, Jadi, yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Jadi tadi saya sudah sampaikan tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Setiap manusia yang berdosa akan mati. Upah maut adalah mati. Ya, itu makanya itu konsistensinya dan ketentuan. Tadi pertanyaannya gini Pak, saya ulangi lagi Pak. Pertanyaannya adalah siapakah yang mencabut nyawa Bunda Maria? Ya, dia sendiri dosa. Karena dosa itu. Oh, karena dia berdosa makanya dia mati. Berdosa. Iya. Semua manusia berdosa dan akan mati. Jadi dosa yang mencabut nyawa Bunda Maria, dosa yang mencabut. Iya, sesuai dengan konsekuensi daripada upah maut adalah upah dosa adalah maut. Itu berarti konsekuensinya. Elia dan Henok tidak berdosa ya Pak? Pak, berarti Henok dan Elia nggak berdosa ya? Soalnya dia belum mati, lebih berdosa Bunda Maria ya dibandingkan Henok dan Elia ya? Ya, otomatis tetap dia berdosa. Tetapi kita tidak tahu kuasa ilahi seperti apa secara spesifik sehingga Henok dan Elia diangkat tanpa kematian. Oh, jadi kalau Elia dan ini agak spesifik ya, suka-suka Tuhan ya. Kalau diangkat aja gitu ya? Iya, karena dia maha kuasa atas alam semesta. Iya. Padahal dia bisa ngangkat orang tanpa mati ya, tapi dia harus matikan semua orang. Walaupun Elia dan Henok berdosa, tetap dia selamatkan. Tapi kalau yang lain nggak mau dia selamatkan, cuma Henok Elia doang. Betul. Memang agak lain ya. Ya, memang beda Tuhan kita ya. Oke, Delvira, agamanya apa?
Delvira. Oke, turun ya. Tolong dong yang di bawah yang mau betul-betul ada kepentingan pertanyaan bagus, tolong di typing dong satu gitu. Yang nggak ada kepentingan nggak usah naik ya. Halo prajurit Garuda, agamanya apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bunda, Muslim, Bun. Ya, apa pertanyaannya lanjut sebelum ke Pendeta Lemon? Singkat aja pertanyaan, ya. Terima kasih, Bun. Saya mau ke Bang Andes nih, penasaran saya. Dari tadi katanya kan Yesus itu adalah penyelamat. Berarti saya pengen tanya, Tuhannya dia itu sebenarnya yang mana gitu? Tuhan apa Bapak? Oke, gitu aja. Terima kasih, Bunda. Jadi Pak Andes menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Itu mungkin di pertanyaan. dalam Yohanes 8 Ya, betul. ayat 58 bahwa Yesus, turunin ya, Bapa Bang. dan Yesus adalah satu dari surga. Jadi menyembah Sama Yesus dua-duanya. menyembah Yesus adalah menyembah Bapa, menyembah Bapa adalah menyembah Yesus. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Waktu Yesus mati, Bapak juga mati. Saya pada masa itu belum lahir ya. Oh, belum Waktu lahir. zaman Ya, ya, Yesus ya. Itu masa Waktu Yesus zaman menyusu kepada Bunda Maria, Bapak juga ikut menyusu Bunda Maria. tidak ada kaitannya ke sana. Tidak Uli. ada, Tadi tidak kan ada kita kaitannya. secara- Siap. Tadi kan menyembah Iya, iya, Bapa, menyembah Kalau Yesus. penyembahannya bareng ya, kalau untuk kehidupan sosial beda-beda gitu ya Pak ya. Karena memang hanya Iya, iya, Yesus anak tunggal Allah yang diutus Iya, dari iya, surga. Hanya Yesus. Pokoknya kalau untuk ketuhanannya bareng-bareng teman-teman, tapi kalau untuk hidup sosial mereka beda-beda ya. Kalau Yesus menyusu, Bapak nggak ikut. Tapi kalau penyembahan, Bapak ikut ya, gitu kali ya. Karena memang dia manusia dan memang dia Allah, anak Allah. Iya, iya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.